lafat niatnya sholat subuh. Jamaah, makmum apa pribadi? Nantang nek dhewean piye, nek dadi imam piye, nek makmum piye? Pilih salah satu, Pak. Oh, salah satu. Ayo saiki dadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal subhi. Usolli fardhu subhi. Grogi, Pak. Gayae nantang. Sendiri jamaah imam apa makmum? Ayo dadi imam. Lagi lek imam model ngene terus makmumnya gak bubar. Biar viral, Pak. Oh, biar viral. Ayo. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Usolli Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati imama lillahi taala. kok iso usolli fardhu subuh ki roke ngateni jere. Rakaataini, Pak, bukan Rakaat ini datang awal ini. Jenengan ketua RT berapa? Kula RT setunggal, Pak. Oh, RT setunggal, keren. Nami? Mariono. Mariono. Nggih. Mariono, Marene, Aslinipun pundi? Kula asline saking Lampung, kula teng mriki nggih sakniki pindah mriki sampun. Asline teko Jawa terus ning Lampung, teko Lampung ning kene. Nggih. Kok bar kok kene ndi maneh? Pun mriki netep teng mriki sakniki, Pak. Kula kerasan teng Kalimantan. Oh, kerasan ten Kalimantan. Nggih. Garwane saking pundi? Saking Lampung, kan. Oh, saking Lampung ya. Nggih. Berarti minggat sak keluarga. NU to? Nggih. NU nggih? Apalke donga kunut. NU ra iso kunut ngisin-ngisini. Ketua MUI tak protes sampai aku ngono. Ayo, donga kunut. Allahumma dini. Bismillah. Kalungan sorban rapal kunut. Ayo kunut. Ayo hafalkan doa kunut. Allahumma dini fiman hadait. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tini fiman hadait wa afini fima afait wa afini fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi fa aliyo syarra ma qadait wa alihi. Ayo ndi ketua PCNU, ndi ketua PCNU. Itu tugasnya jenengan nih. Ono warga NU ora hafal kunut nih. Ayo. Terus ganti Robin Firly warhamni. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini wa'fu'ani. Gak usah tepuk tangan. Liyane lungguh kabeh wedi ketok iki. Nggih, tak paringi kenang-kenangan. Lho setidaknya Bu aja bubar sik. Hah? Endi udan? Alah kaya ora tau diudani ya. Monggo niki kula paringi sarung kenang-kenangan. Dhuwit 100 ae ora hafal kunut tok. Nggih, tersuwun jenengan. Mike. Ketua RT pinten? 13. Waduh, naminipun? Pak Wahid. Pak Wahid. Wah, keren. Pinten tahun dadi RT? Alah, namung 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Sing sabar nggih, sing ikhlas nggih. Lurahe jenengan namine sinten? Pak Saiful. Pak Saifullah. Saifullah. Ya wes, Pak Saifullah titip. Dan jenengan pertanyaane, siapa nama lengkap Bupati Lamandau? Bapak Hendra Lesmana. Kurang. Haji. Bapak Haji Hendra Lesmana. Nah, top. Satu lagi pertanyaan. Situ engkas kok. Waktu beliau lahir siapa dukun bayinya? Waktu lahir itu dukun bayinya memang yang dilahirkan oleh ibunya. Tepuk tangan untuk beliau.
200.000. Kapan maneh RT nampa tunjangan nek gak wayah ngene iki. Lurah yo gak tau ngekeki tunjangan kok. Lho soalnya lurah dhewe lho bayarane piro? Sarung. Kenang-kenangan paling tidak kan pernah waktu pengajian dikasih sarung sama Anwar Zahid. Sarungnya cap mangga kayak yang saya pakai. Makasih. Nggih, top. Iki kok lungguh. Wedi ngono ketoke. Nih mikir cekel. Asli mana? Asli Sumber Mulia, Pak. Sumber Mulia sini. Nggih. Lahir di sini. Lahir di Jawa. Lahir di Jawa. Iya. Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kabupaten? Wonosobo. Oh, Wonosobo. Tepuk tangan untuk Wonosobo. Wono itu hutan. Hutan. Alah, Sobo itu Sobo. Ini orang hutan ini. Jadi nggak aneh kalau ke Kalimantan di daerah hutan ya nggak aneh. Sobo daerah saya ngapak ya. Nggih. Rika nyonge kencot. Oh. Rika kencot. Mboten. Oh, mboten. Pak Bupati bingung kencot iki apa ngono. Lapar, Pak. Ya Allah, udah pertanyaannya. Lurahmu jenenge sapa? Pak Saifullah. Saifullah ngono tok. Pak Saifullah. Pak Saifullah. Nggih, leres nggih. Bu Lurah namine sinten? Bu Soniatun. Bu Soniatun. Kok apal sampean? Paham. Satu daerah. Hah? Satu daerah. Satu daerah. Salah aku berarti iki pertanyaannya iki. Pertanyaannya salah. NO. NU. NO. Nggih. Tenan. Nggih. Saiki dongane niat lafat niate salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usolli sunatan. Nawaitu usolli fardhu subhi rakaat lillahi taala. Sik baleni. Denger yang lain. Engko tak tes ngono tambane. Yang lain lafat niatnya salat subuh. Jamaah, makmum apa berbeda? Nantang Nek dhewean piye, nek dadi imam piye, nek makmum piye? Pilih salah satu, Pak. Oh, salah satu. Ayo saiki dadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal subhi. Usolli fardhu subhi. Grogi, Pak. Gayae nantang. Sendiri jamaah imam apa makmum? Ayo dadi imam. Lah iki lek imam model ngene terus makmume gak bubar. Biar viral, Pak. Oh, biar viral. Ayo. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Usolli Sholli fardhu subhi rakaatene mustaqbilal kiblati imam lillahi taala. kok iso usolli fardhu subuh ki roke ngateni jare. Rakaat ini, Pak, bukan Rakaat ini. Di sini sudah ada ranting NO-nya. Sampun wonten rantingin apa dereng? Iya. Sampun nggih. Dibina masyarakate. Nggih. Nggih. Soalnya RT nggak ada binaan kayak gini, Pak. Oh ya, nggih, nggak apa-apa wis, Masya Allah. Wis mantep, matur suwun, matur suwun. Lho ngene lho, NO iku kudu apal. NO gak apal kunut. Oh, dereng belajar. Engko sampean yo ngono, nawaitu usolli sunnatal. Ya wis. Ben viral. Ya wis. Wis. Nggih, sami-sami sarung cap mangga. Duwe. Munggah njaluk Pak Bupati. Dikai piro-piro trimo. Lah iki tak cekel aku kok ini sudah. Njaluk munggah. Khusus sampean naik. Mentu kono lho kok pe mencolot. Metu kono, ayo. Sungkem. Dongakne nggih Pak Bupati nggih. Oh, bejo sampeyan lek sakmono akeh.
bejo le sakmono akeh. Oh iya viral top mesti. Selamat. Oh iku sing selamat iki mang. Sing jenengan sinten? Andi Sutanto. Oh Andi Sutanto. Bisa dilihat di channel YouTube kami Anza Channel KH Anwar Zahid. Bagaimana polahe Andi Sutanto. Amin, 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 amin. Nyalek langsung dadi sampean. Oh Mbah Yai kuwatir tak jaluk dhuwit medun ya Mbah Yai. Oh, Mbah Yai ngantos badhe tetoya lho gara-gara jenengan. Subhanallah. Leh piro mau duwe? 500. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Bupati. Salahmu gak dadi RT kae. Nah iya saiki gak rugi toh. Enake ngundang Anwar Zahid. Kan iso lek eneng rapat. Sama nek rapat desa biasanya nderek. Lek enten rapat desa biasanya nderek. Nderek. Rapat apa tabligh akbar nderek. Mboten, Pak. So lek ana rapat tabligh akbar nderek. Usul nang Pak Lurah. Penceramai kudu Anwar Zahid. Nggih, nggih. Kula sponsoraken, Pak. Nggih. Cocok mboten ceramah Anwar Zahid mriki? Alhamdulillah, Pak. Cocok. Cocok. Mantep. Nggih. Tak tambahi 50. Alhamdulillah. Cair kok. Meneng ondan rasa guyu ora nyumbang guyu. Ayo jenengan. Waduh iki aduh gak uman sarung nih. Siji loro telu ya. Engko bengi teko nonggone SP4 tak kei sarung. Pokoknya tak elingi sik wajahe tak eling-eling. Nah wis engko bengi nggih. Mangke dalu nderek rawuh Pak Bupati ten SP4. Kita paringi sarung kok bengi. Sarung tok tapi rasa duit. Ya? Kecamatan. SP4. Apa yang golek neh? Nanti malam. Ya, rombongan. Nami? Solehudin. Solahudin. Nggih. Udin sing gak tahu bener jenenge Salahuddin. Salahuddin, ketua RT berapa? 03, Pak. 03. Nggih. 03 iki gambare apa? Nek 02 kan bekecot. Nggih. Lek 03 apa? 0 kali kacamata, Pak. Kulino tombokan iki. Asli dari mana? Wonosobo. Wonosobo kok akeh men ya Wonosobo. Tanggane sampean iki. Adek. Astagfirullahaladzim. KKN nih. Kok iso saadike iki? Ya wis kakakmu wis baroleh kok. Wis Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, tepuk tangan. 150 ae, kok nek kurang njaluk masmu. Ya kok 550 kuwi. Nggih, sarung. Ya wis, Duh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak 750. Oh, 50 melih kula, Pak. Lah iki ketularan Mas iki. Nya 50 melih. Jenengan mau pinten? Berapa tadi? Jenengan? Tak tambahi. Rapal kunut ndah. Ini tak tambahi 200-an. Wes. Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah.
Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Sa'adatul fadil, ulama anal kurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon doanya, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bupati Lamandau, beliau Bapak Haji Hendra Lesmana. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan beliau panjang umur, fisihah wa afiyah, sehingga beliau mampu menahkodai Kabupaten Lamandau ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Forkopimda atau yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, hadir juga Kasat Lantas tetangga saya, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan, hadir Mbah Yai Haji Nur Afif, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau bersama staf, ada Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Lamandau, para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati, rekan-rekan panitia, adik-adik dari Pagar Nusa, warga dari Persaudaraan Setia Hati Teratai, spesial sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah, warga desa Sumber Mulia, semuanya yang saya hormati, saya cintai rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, kalau kita amati, kalau kita cermati kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agak membingungkan, ruwet, rentet, rumit, dan memprihatinkan. Itu bagi yang mau berpikir. Nah, Bapak Ibu sampeyan kelihatannya tenang, nggak merasakan, soalnya sampeyan orang mikir. Mungkin nggak mau mikir, mungkin nggak bisa mikir. Soalnya warga kene iki ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi oon. Diajak mikir itu susah. Coba kita berangkat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Bada'al islamu ghariban, agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Islam datang pertama-tama terasing, dianggap aneh di tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Rasulullah dalam mengemban Islam itu sendirian, temannya hanya sedikit, hanya ditemani oleh istrinda tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lantas saudara sepupu yang sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Temannya sangat sedikit, mengemban Islam, menjalankan Islam di tengah-tengah komunitas yang
merata jahiliyah. Jadi Islam benar-benar terasing, Islam benar-benar dianggap aneh. Rasulullah seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang pekat dan mencekam. Bada'al Islamu ghariban. Mula-mula agama Islam itu terasing dan memang benar-benar dianggap aneh. Kemudian Rasulullah memprediksi, Rasulullah meramalkan wa sayaudu ghariban kama bada. Suatu saat nanti agama Islam akan kembali terasing, agama Islam akan kembali jadi aneh di tengah-tengah masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang perjalanan Islam itu sudah hampir 1500 tahun. Hampir. Kira-kira yang diprediksi Nabi, yang diramalkan Nabi bahwa Islam akan kembali aneh, Islam akan kembali terasing di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi apa belum kira-kira? Halo? Ini manusia semua apa bukan ya? Menurut Pean, menurut Bapak Ibu para jamaah, prediksi Nabi bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali jadi aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi apa belum? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Kalau kita melihat formalitas, kalau kita melihat gebiarnya, sepertinya belum. Tabligh akbar di mana-mana jamaahnya bukan makin sedikit, tapi makin ramai. Saya saja kurang lebih 10 hari Kaltim sama Kalteng, nggak ada yang sepi jamaah. Rame terus jamaah, ribuan jamaahnya. Kalau melihat itu, Islam belum terasing, Islam nggak aneh, malah makin rame. Kalau kita menyaksikan ramenya majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim di berbagai tempat, makin rame. Islam belum aneh, belum terasing, malah makin rame kok. Orang yang masuk Islam, yang mu'alaf makin banyak. Betul? Betul? Coba saya tanya lagi, masjid tempat ibadah umat Islam itu sekarang jumlahnya makin sedikit apa makin banyak? Masjid, musola, langgar, surau jumlahnya makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Kalau melihat dari itu, Islam bukan aneh, belum terasing, malah makin ramai. Di setiap kampung ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Banyak madrasah diniyah, banyak pondok-pondok pesantren baru bermunculan, termasuk di Kabupaten Lamandau. Tiap desa berlomba-lomba membangun pondok pesantren untuk memudahkan cari bantuan. Termasuk di desa Sumber Mulia. Banyak sekarang pondok-pondok pesantren baru sebagai alat mengajukan proposal. Makin ramai kok. Kalau ngelihat itu, Islam belum terasing lah. Islam belum aneh. Jamaah umroh Indonesia ini tiap bulan ratusan ribu loh yang berangkat. Antrian jamaah haji yang reguler di masing-masing provinsi rata-rata udah di atas 40 tahun. Maka saya di mana-mana kalau mendoakan sekarang bukan mudah-mudahan bisa pergi haji, tapi saya doakan mudah-mudahan bisa ziarah
ke Haromen, umroh aja. Bukan karena susah duit. Untuk pergi haji sekarang itu ada syarat yang paling berat. Syarat itu adalah as-sabru bil antrian. Lebih dari 40 tahun. Islam makin rame, bukannya makin sepi. Coba Bapak Ibu para jamaah, kalau kita ikuti perkembangan di medsos, itu yang paling rame konten-konten tentang Islam. Yang diributkan juga konten-konten tentang Islam. Betul? Betul? Apalagi menjelang pilkada, menjelang pemilu, menjelang pilpres, yang jadi rebutan suara umat Islam. Betul? Makin rame kok. Berarti Islam belum teraneh, belum terasing, belum aneh. Nyatanya makin rame. Tapi kalau kita lihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya yang diprediksi Nabi sudah terjadi. Orang yang benar-benar memegang teguh ajaran Islam, orang yang benar-benar mengamalkan Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman seperti ini kayaknya sudah jadi terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat yang nilai-nilai keislamannya sudah mulai lentur, bahkan banyak yang luntur. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan ya, ini serius dulu, tolong diperhatikan. Kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, orang-orang yang benar-benar teguh dalam mengamalkan Islam, sungguh-sungguh menjalankan Islam dengan baik dan benar, sepertinya sekarang sudah terasing, sepertinya sekarang sudah jadi aneh. Maaf, di tengah umumnya setiap tangan pegang HP, kalau saya bilang setan gepeng. Satu orang kadang HP-nya 3. Kok ada pemuda desa Sukamakmur? Hah? Sumber Mulia? Waduh men. Sumber Mulia. Oke. Di tengah umumnya setiap tangan sudah pegang setan gepeng. Kok ada remaja Sumber Mulia kemana-mana yang dipegang bukan HP tapi tasbih. Pergi kemana-mana bawa tasbih, diputer sambil zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, stok. Subhanallah, subhanallah. Aneh apa enggak? Aneh apa enggak? Mesti dia jadi terasing, enggak punya temen, dia dianggap aneh, bahkan kalau di Sumber Mulia ini mungkin dianggap gila. Sampai itu berlaku di semua kalangan. Kiai zaman dulu itu kalau tangannya dimasukkan ke saku, ditarik keluar, ngelewer tasbih, itu kiai dulu. Kiai sekarang tangan dimasukkan ke saku, tarik yang keluar HP. Halo, halo. Ada ibu-ibu Sumber Mulia, habis maghrib TV dimatiin, HP dimatiin, buka Al-Quran, baca Quran mulai maghrib sampai isya. Aneh apa aneh? Aneh apa aneh? Aneh, umumnya kan TikTokan. Dia akan terasing, nggak punya kawan, nggak punya teman. Maka maaf, itu sering saya sebut sebagai setan gepeng. Karena gara-gara HP, orang sekarang banyak yang tidurnya, jam tidurnya jadi pada mundur. Betul? Ya Allah,
Gara-gara HP orang sekarang tuh jam tidurnya jadi pada mundur. Kalau orang dulu jam 9 malam, jam 10 malam udah pada tidur, sehingga jam setengah 3 bangun untuk qiyamul lail, zikir, doa. Wong biyen ki turune sore, mulane wong biyen ku anake akeh-akeh. Lah kan tidurnya sore, jadi semalam masih bisa berapa kali gitu. Zikirnya, wiridannya. Jadi sekarang kebalikan ya. Kalau orang dulu jam 9 tidur, jam setengah 3 bangun. Kalau orang sekarang setengah 3 tidur, jam 9 bangun. Jadi subuhnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qarinan lillahi ta'ala. Gara-gara HP itu pula sekarang banyak anak yang tidak menghormati orang tua, banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Betul? Betul? Tolong dijawab Bapak Ibu, anak-anak panjenengan lebih memperhatikan bapaknya apa HP-nya? Lebih tunduk sama ibunya apa HP-nya? Syukur. Sehingga dunia sekarang jadi terbalik. Iya, dunia sekarang jadi terbalik. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen wong tua kendel merentah anak, saiki anak kendel merentah wong tua. Biyen putu sowan simbah, sekarang kebalik. Simbah sowan putu. Halo, halo. Dulu anak manut wong tua, sekarang kebalik, wong tua manut anak. Ibarat kebo nyusu gudel, piye carane wong gudel urung metu pentile. Kan sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Maaf, banyak orang tua yang jadi pembantunya anak. Anak jadi majikan, anak jadi juragan, anak jadi bos, orang tua jadi pembantu sekarang. Anak kalau ke orang tua jaluk sak jaluk gak kena disemayani. Kalau minta harus langsung dituruti, tapi kalau diperintah nggak mau. Itu anak zaman sekarang. Betul? Ya Allah, kok gak nyaut ya. Saiki akeh wong tua dadi pembantune anak. Banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Coba perhatikan, anak itu udah dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan, sekolah diantarkan 20 meter aja sekolahnya antar jemput. Emang orang tua sekarang itu kemenyek-kemenyek. Padahal dulu orang tua sekolahnya gimana? Jauh, jalan kaki, berangkat sendiri, makanya tangguh-tangguh, hebat-hebat. Tapi anak sekarang sekolah 20 meter aja antar jemput. Pagi ibunya udah nganter anaknya ke sekolahan. Begitu sampai sekolahan anaknya diomongin, udah ya sayang masuk kelas dulu, nanti mama jemput. Mama sekarang nggak bisa nungguin karena mama mau berondol. Mama berondol. Papamu juga nggak bisa jemput sayang, karena papamu dodos di rumahnya Om Selamet. Coba banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Maaf, anak itu udah dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan, sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Sehingga sekarang banyak mbah-mbah, kakek nenek yang momong putu. Betul? Sekarang banyak orang tua profesinya jadi MPR, momong putu resik-resik. Gajinya 3M, mumet-mumet mencret. Itu maaf, simbah yang momong cucu, maaf, itu kalah sama ayam. Kalah karo pitik. Ayam, perhatikan,
seluruh dunia ini nggak ada bapak ayam yang tanggung jawab. Ora ono bapak pitik tanggung jawab, itu nggak ada. Lanangan pitik golek wedokan, golek babonan, begitu ketemu dirayu pakai tawaf, ya kan muter wer wer wer, itu sambil wiridan. Akhirnya sing wedok manut ndoprok mekokok, begitu sing wedok ndoprok mekokok, pitik jagung munggah celingkrik, cucuke dicokot cetet, digasak jebret, rampung leh gasak mudun karo gaber-gaber. Habis itu minggat nggak tanggung jawab, sehingga mama ayam, woi, woi, nasibnya melas. Tapi nyatanya walaupun bapaknya nggak tanggung jawab, mama ayam sukses mengantarkan anak-anaknya jadi hebat, ngendoke ikhlas, angkreme khusyuk, ndok rolas netes bareng gak stres. Anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian nasional. Begitu besar anaknya yang laki-laki jadi jago gagah, anaknya yang perempuan jadi babon hebat tanpa merepotkan mbahnya. Mulane ora ono mbah pitik momong putu. Mbah sumber mulia momong cucu, ada apa enggak? Kalah sama ayam. Halo, halo. Allah. Jadi sorry, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, Om operator volumenya diangkat dikit, Om. Volumenya diangkat dikit. Kalau dilihat pas kayak Pak Bupati tadi loh, giliran aku volumenya dikecilin. Itu sentimen itu. Enggak kalau jebol, saya tahu ukuran kok. Biar enggak terlalu ngoyo saya. Oke, saya ulang. Kalau dilihat dari nilai keislaman, sepertinya yang diprediksi Nabi sekarang udah terbukti. Kejujuran itu termasuk nilai keislaman. Orang yang benar-benar jujur bisa dipercaya, sekarang pasti akan terasing dan dianggap aneh. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak pembohongnya. Halo, halo. Mbuh gak semangat tok. Dilanjut. Kejujuran itu kan nilai keislaman. Zaman seperti ini ada orang yang benar-benar jujur, aneh dia. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak pembohongnya. Itu jadi kayak orang waras yang hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang gila. Dia pasti akan terasing, dia pasti akan jadi aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman sekarang ada pejabat kok jujur, aneh. Ada pejabat kok jujur nggak mau korupsi, aneh. Contohnya Bupati Mui, ini termasuk makhluk aneh. Lu bener, akhirnya ya bingung, ini gimana kok kada ada kawan, ulun sendirian. Ya lama-lama nggak betah loh. Makanya makhluk aneh ini harus dipertahankan. Saya misalnya kok warga Lamandau, misalnya saya ini warga Lamandau, ya pilkada mendatang saya akan all out mendukung beliau. Bener. Ya lihat aja track recordnya, itu yang tepuk tangan itu dukung beneran apa enggak itu ya. Jadi misalnya periode berikutnya beliau maju lagi, dipilih apa dipilih?
Coba yang nggak milih ngacung. Sapa ngomong disangoni? Izin Bapak, itu mentalnya warga jenengan nih kayak gitu itu. Ono sangune pora. Ini yang harus kita antisipasi. Memang maaf ya, masyarakat kita itu kalau ada pilkada, ada pilihan legislatif, itu banyak yang mentalnya itu mental memprihatinkan. Jadi kalau ditanya nanti pilih siapa? Ya kalau saya pilih yang berjuang, maksudnya beras, baju dan uang. Apalagi masyarakat kita itu, maaf, masyarakat yang tawaduk, artinya tawaduk itu tahu warna duit. Jadi ukurannya bukan figurnya siapa, partainya apa, visi misinya bagaimana, tapi ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Bahkan sekarang Mbah Yai, sholawat nariyah itu kalah sama sholawat rupiah. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Nah itu rakyat kalau mau milih, jika ada duitnya, mau nyoblos, mau milih, kalau dikasih duit, itu sama dengan mengajari para pejabat untuk korupsi. Siapa yang mengajari pejabat korupsi? Ya rakyat. Habis rakyat nggak mau ngasih suara, nggak mau milih kalau nggak ada duitnya. Sehingga yang pengen jadi pejabat keluar duit banyak. Pikir, kalau dia nyalon keluar duit banyak, begitu terpilih, kira-kira pengen modalnya kembali apa enggak? Ya mesti terus tekon di gajinya lo cuma berapa. Mikir. Mangkel aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nilai-nilai keislaman tuh sekarang udah mulai lentur. Coba Bapak Ibu yang anaknya tidak mondok di pesantren, siapa yang punya anak usia SMP, MTS, usia madrasah aliyah, usia SMA, yang tadi pagi anaknya sholat subuh berjamaah di masjid, angkat tangan. Pasti anakmu akan aneh. Anakmu akan jadi terasing, nggak punya kawan. Iki operatore umek kae. Mau apa sing dipikir? Halo? Udahlah, konsentrasi ke aku. Ada orang yang sholat berjamaah rutin 5 waktu sehari semalam, dia pasti akan aneh, dia akan terasing. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya istiqomah berjamaah, aneh pasti, aneh. Sehingga nggak ada yang ngomong itu kakek-kakek itu hebat, sukses hidupnya, makin tua makin rajin berjamaah. Nggak ada yang ngomong kayak gitu, malah dirasani. Mbah ora mulih-mulih teko masjid kaya wis krasa nek arep mati. Sehingga kesempatan kali ini saya ingin menekankan, mari kita tingkatkan kualitas kita dalam beragama. Seperti yang beliau sampaikan tadi loh, prinsip Kabupaten Lamandau itu bangunlah jiwanya, bangunlah, ya Allah nggak semangat toh, bangunlah, bangunlah, yuk bareng bangun, 1, 2, 3, bangunlah, bangunlah untuk Indonesia. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau untuk pembangunan badannya itu pembangunan zahir, pembangunan material, insya Allah di berbagai tempat di negeri ini udah bagus rata-rata. Tapi untuk bangunlah jiwanya,
pembangunan psikis, pembangunan karakter, pembangunan mental spiritual, memprihatinkan. Kita kalah sama orang dulu. Sorry ya, kalau untuk bangunlah badannya rata-rata sudah bagus. Secara ekonomi masyarakat kita sudah bagus. Orang sekarang rata-rata lebih kaya daripada orang dulu, betul? Coba Bapak Ibu ingat, dulu waktu masih awal-awal tren, benar-benar susah, benar-benar perjuangan. Sekarang panjenengan semua tinggal enaknya, tinggal meneruskan. Ekonomi udah terangkat. Kalau orang dulu miskin, miskin beneran. Tapi orang sekarang nyari orang yang benar-benar miskin susah. Sumber mulia ini kalau disensus nyari orang yang benar-benar miskin susah. Mbah kaya gak paham kok. Susah, sehingga sekarang kalau ada bantuan-bantuan itu bingung nyalur ngasihnya kemana, penyalurannya itu kemana, tasarufnya kemana, bingung. Nyari fakir miskin yang benar-benar miskin itu susah sekarang. Mau menyalurkan PKH, BLT, bantuan langsung telas, bansos, susah sekarang. Perangkat itu bingung datanya, ini dikasih siapa itu bingung. Daripada bingung dipek dewe. Kalau orang dulu miskin iya percaya, tapi orang sekarang susah nyari orang miskin. Dulu makan nasi putih pakai daging ayam, mangan sego putih lawuh iwak pitik, kalau nggak selamatan nggak bisa. Betul? Sekarang mangan sego putih bendino, soal pitik urusannya dewe-dewe. Butuh menu kayak apa keturutan. Dulu mau makan pakai telur goreng, pakai dadar, itu nunggu ndok kopior. Kalau nggak ada telur kopior susah makan telur goreng. Betul? Dulu bisa makan buah itu nunggu sisanya codot. Mbak Yai yang ngerisuk luru, rontokan jambu, rontokan pelem sisane codot. Sekarang sak mbledose wetengmu. Makanya dulu kalau ada orang sakit rata-rata sakitnya karena kurang makan. Kalau periksa ke dokter dibilangin sama dokternya makan yang banyak, mangan sing akeh, ora enak-enak ya dipeksa, panganan kuwi tombo. Begitu dipangani akeh, waras wong pancen penyakite mergo kurang mangan. Kalau sekarang ada orang sakit rata-rata penyakitnya mergo kakean. Makanya kalau periksa ke dokter dibilangin jangan makan ini, nggak boleh makan yang kayak gini, nggak boleh makan kayak gini. Wong penyakitnya mergo kakean mangan. Aja mangan daging, kolesterol. Aja mangan kangkung, asam urat. Aja mangan sate, darah tinggi. Aja sing legi-legi, kencing manis. Penyakit saiki iki mergo kakean. Pakaian, orang dulu pakaiannya jelek-jelek, bisa beli baju baru itu setahun sekali, nunggu lebaran. Itu pun kalau anak orang kaya, lebaran bisa beli baju baru. Kalau anak orang miskin, meskipun lebaran nggak bisa beli baju baru. Ya kelambi lawas di winter. Loh, sing guyu ki mantan pewenter. Yang penting ganti warna. Sekarang, tiap hari bisa beli baju baru, apalagi yang sebelah sini. Buka IG, ada model baru online. Ada model baru online. Kadek wong wedok sidik-sidik seragam. Tahlilan seragam, yasinan, manakipan, sholawatan, pengajian, gerak jalan, rasan-rasan,
Ya emang beda. Bapak-bapak laki-laki peci satu cukup. Tapi kalau ibu-ibu kerudung satu udah punya 7 lemari loh. Ono model anyar tuku. Wong lanang iki sandal siji cukup, wong wedok sandal siji. Seminggu sekali, seminggu bisa 4 kali beli baju baru. Nenek wong lanang 7 kali lebaran juga ganti-ganti. Wis panggah kuwi wae, batik ijo hadiah teko NU. 7 lebaran yo itu seragam terus pokoknya. Sampai keleke bolong. Kopiahi rupane sampai kaya ulune garangan. Ireng enggak, kuning enggak, coklat enggak. Kalau perempuan Masya Allah apalagi merawat tubuh. Nek wong lanang adus gak sabunan yo biasa. Lunga nganggo klambi ambek melayu wong lanang nggih Pak nggih. Lek wong wedok mau mandi aja pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Pengharum kelek. Bisa diopok-opok cap daun sirih. Krim pembersih muka, hand and body lotion. Wedak rangkep telu, pakai foundation, pakai eyeshadow, blush on. Bibir dicat, alis diaspal. Pipi kanan kiri pasang lampu. Gigi aja dipageri. Lha sing arep nyolong untumu ya sapa? Itu wajah apa perumahan? Sehingga kalau lagi jalan bareng benar-benar kontras. Lagi jalan bareng sama suami kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Ngono ya tepuk tangan. Lah iyalah, mama meling-meling pipinya, ya papa meling-meling gegernya. Kileng-kileng ngalai sawit. Halo. Sekarang mana ada orang miskin, mana ada pakaian jelek, bagus-bagus semua. Rumah. Kalau orang dulu percaya rumahnya jelek-jelek. Kadang-kadang dimasuki babi hutan. Emang rumahnya jelek-jelek. Sekarang mana ada rumah jelek? Kalaupun ada rumah jelek, dapat program bedah rumah. Nah, yang mimpin Dan Ramil, ya Dan. Ngene. Tapi yang bangun bukan Dan Ramil, ya nggak ngiro duit Dan Ramil. Duit pemerintah. Tapi yang dapat nama ya Dan Ramil, yang dapat nama. Wilayah saya, wilayah saya. Izin Pak Kades, Sumber Mulia sekarang udah nggak ada rumah jelek. Nggak ada. Lah kadang-kadang Bapak Ibu ngerasa rumahnya jelek, tak jelasin dengarkan. Rumah Bapak Ibu nggak jelek, bagus. Cuma ada tetangga bangun rumah lebih bagus dari rumahnya sampean. Makanya omah sampean malah ketok elek. Jadi omahmu cuma salah posisi. Jadi kalau pengen kelihatan bagus ya geser, jajarno omah sing elek-elek. Jadi bagus jeleknya rumah itu kayak wajahnya manusia. Wajah kayak wajah. Makanya Bapak wong lanang iso ketok bagus, iso ketok elek. Bisa kelihatan ganteng, bisa kelihatan jelek. Perempuan juga bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan jelek, tergantung jajarannya. Jajar wong elek-elek, ketok ayu Bu. Jajar wong ayu-ayu, ketok elek. Makanya ibu tak pesen, kalau pengen kelihatan cantik, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Sampean golek rombongan elek. Kendelesep no tengah-tengah, mesti kelihatan paling cantik. Kalau nek dijajari wong ayu kaya bojoku, bojoku gak kaya ngene. Sorry gak level. Nek dijajari wong wedok ayu, cepet-cepet ngalih, pindah tempat. Bahaya ini. Sekarang mana ada rumah jelek, bagus-bagus semua.
Hanya saja orang sekarang itu kurang qanaahnya, kurang nerimo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dari segi bangunlah badannya, infrastruktur pembangunan jalan udah jauh lebih baik daripada zaman dulu. Di Jawa, cerita dulu ini, udah tol itu Jakarta sampai Probolinggo, bentar lagi tembus Banyuwangi. Saya Bojonegoro, Banyuwangi dulu sebelum ada jalan tol itu bisa 10 sampai 11 jam. Sekarang 5 jam tembus. Brrr. Pokok ya aman lah lewat tol itu. Cepet. Nggak ada orang nyebrang. Nggak ada lampu merah. Ini Kalimantan udah mulai jalan tol, jalan tol, jalan tol. Sumatera juga. Nah infrastrukturnya bagus-bagus. Lamandau dulu waktu saya datang ke sini pertama, Masya Allah, gelodak, 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 gelodak. Ini masuk wilayah Indonesia apa bukan gitu. Sekarang udah bagus-bagus, apalagi di bawah kepemimpinan beliau. Itu satu periode belum selesai loh. Apalagi nanti kalau 2 periode. Ini nambah piro ini. 1 periode belum selesai ada perkembangannya udah luar biasa. Mbah Yai guyu Mbah Yai. Halo. Halo. Ya Allah, di era beliau pengurus-pengurus masjid, guru-guru ngaji dapat insentif. Sebelumnya mana ada? Betul? Betul? Musola masjid benar-benar diperhatikan. Ada dana hibahnya. Ngene enggak dipilih nah yo keplek wong kene. Kiai-kiai mulai dapat penghargaan. Karena selama ini izin Pak Bupati ya. Kiai itu jasanya besar tapi penghargaannya kurang. Kiai-kiai itu kan pekerjaannya jelas, ilmunya jelas, nasabnya jelas, sanatnya jelas, tapi gajinya enggak jelas. Nah kalau beliau-beliau ini kan pekerjaannya jelas, gajinya jelas. Kiai. Padahal siapa yang membina moral masyarakat? Siapa yang membina mental masyarakat? Siapa yang menekan dan meminimalisir tindak pidana, tindak kejahatan? Para ulama, para kiai yang membina masyarakat. Andaikan nggak dibina para ulama, para kiai, izin, polisi kewalahan. Nah polisi personelnya cuma berapa? Terus penjahatnya berapa? Wong itu yang ngumpul di situ aja udah banyak. Lah itu kalau nggak dididik, nggak dibina sama kiai-kiai, masyarakat kita jahat-jahat semua, nakal-nakal semua, ya personel polisi kewalahan dong. Siapa yang membina? Siapa yang membimbing? Kiai. Tapi gajinya berapa coba? Nggak ada. Padahal kiai itu meringankan tugas polisi. Makanya polisi harus nambahi. Lah kalau nggak dibina sama kiai, jahat-jahat semua, nakal-nakal semua, kewalahan dong polisi. Lah kalau cuma ngawal saja ya enteng dan ngawal ada anggarannya kok. Maka harusnya kiai-kiai itu layak dapat mobil dinas. Daripada mobil dinas dikasihkan camat. Izin Pak Camat. Camat itu jasanya apa coba? Boleh berdiri pegang mic sebutkan jasanya Pak Camat? Camat itu paling cuma tanda tangan ya, teken, stempel, cetok. Itu aja dapat mobil dinas. Nggak terima turun panggung. Kiai yang jasanya luar biasa loh di tengah-tengah masyarakat. Ini dapat mobil dinas ya karena jadi ketua MUI. Coba nggak jadi ketua MUI. Ontel dinas saja enggak. Ini udah perjuangan lama itu baru dapat mobil dinas. Nanti jabatannya selesai, tarik mobilnya. Makanya mulai sekarang harus sudah kredit mobil pribadi.
camat, kepala dinas, semuanya dapat mobil dinas. Kiai itu yang langsung bersentuhan dengan umat, ibarat perangkat desa paling berat tugasnya RT, betul? Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau ada yang nggak bener, RT yang didamprat sama masyarakat. Tapi paling-paling cuma dapat tunjangan berapa. Makanya disingkat RT itu singkatannya rugi terus. Mana Pak RT? Di sini ada berapa RT? Berapa RT di sini? 11, 13 RT. Yaitu dapatnya tunjangan kalau mau lebaran. Kalau keluar, pokok bener RT itu rugi terus. Naik dikit RW, rugi wae. Izin Pak Bupati, jangan disebut RT, khusus Lamandau dibikin kepala daerah tingkat 7. Loh kalau diurut kan pas. Gubernur itu kepala daerah tingkat 1. Bupati kepala daerah tingkat 2. Camat kepala daerah tingkat 3. Nah, kepala daerah tingkat 4 kepala desa. Kepala daerah tingkat 5 kepala dusun, kepala kampung. Kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Jadi ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. Keren. Cocok? Hidup RT. Hidup RT. Sekarang ketua RT yang datang ke sini coba maju. 7 orang apa berapa gitu. Coba tak kasih hadiah sarung. Daripada nggak ada hadiah dari kepala desa. Ayo ketua RT. 1. Ada lagi. Ada lagi ketua RT. 2. Yang RT desa sini. Engkau RT desa luar melu-melu. 1, 2. Iki aku aslinya ngantem camat iki. Berapa? 7, nggak ada 7. Berapa? Hah? Nggak ada lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bawa lagi berapa? Hah? Ya wes ganti duit gak apa-apa. Sarungnya kayak yang tak pakai ini, cap mangga. Lagi kok maju nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana? 9. Duh. Wow ya keren ini Pak Bupati. Ada duit. Aku kan janji ngasih sarung, ini kan duit. Ada nggak sarungnya? Ada lagi nggak? Hah? Kacau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah cukup ya, 8 ya. Itu RT. Ngaleh. Danton. Danton urusannya Danton, aku ngambil RT bukan Danton. Bentar tak hitung dulu. Danton itu ketua Linmas. Pembagiannya terserah saya. Nah, sekarang sampean ada mic enggak? Oh ya, izin Bapak. Halo, cek. Nama? Selamat Pak. Ini kemana-mana selalu selamat ini. Tobruk beda motor ya selamat aja wes. Siap. Ketua RT berapa? RT 2 Pak. RT 2. Ya. Udah berapa tahun jadi ketua RT? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun.
Dapat tunjangan berapa? Ketawa. Udah. Hafal Pancasila. Oh ya harus hafal. Ayo Pancasila sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepuk tangan untuk beliau. Hadiah sarung cap mangga. Tambah duit. Ini sarungnya diterima dulu. Nggih. Piro duit? Terserah Bapak. 150.000. Ah. Ki duit itu kok Pak Bupati. Bentar. Ini datang awal ini. Jenengan ketua RT berapa? Kulo RT setunggal, Pak. Oh RT setunggal, keren. Nami? Mariono. Mariono. Nggih. Mariono, Marene, Aslinipun pundi? Kulo asline saking Lampung, kulo teng mriki nggih sakniki pindah mriki sampun. Asline teko Jawa terus ning Lampung, teko Lampung ning kene. Nggih. Kok bar kok kene nang ndi maneh? Pun mriki netep teng mriki sakniki, Pak. Kulo kerasan teng Kalimantan. Oh, kerasan ten Kalimantan. Nggih. Garwane saking pundi? Saking Lampung kan. Oh, saking Lampung ya. Nggih. Berarti minggat sak keluarga. NU to? Nggih. NU nggih? Apalke donga kunut. NU ra iso kunut ngisin-ngisini. Ketua MUI tak protes sampai aku kena. Ayo, donga kunut. Allahumma dini. Bismillah. Kalungan sorban rapal kunut. Ayo kunut. Ayo hafalkan doa kunut. Allahumma dini fiman hadait. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tini fiman hadait wa afini fima afait wa afini fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi fa aliya syarra ma qadait wa alihi. Ayo ndi ketua PCNU, ndi ketua PCNU. Itu tugasnya jenengan nih. Ono warga NU ora hafal kunut nih. Ayo. Terus ganti Robin Firly Warhamni. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini wa'fu'ani. Gak usah tepuk tangan. Liyane lungguh kabeh wedi ketok iki. Nggih, tak paringi kenang-kenangan. Lho setidaknya Bu aja bubar sik. Hah? Endi udan? Alah kaya ora tau diudani ya. Monggo niki kula paringi sarung kenang-kenangan. Duit 100 ae ora hafal kunut tok. Nggih, tersuwun jenengan. Mike. Ketua RT pinten? 13. Waduh, naminipun? Pak Wahid. Pak Wahid. Wah, keren. Pinten tahun dadi RT? Alah, namung 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Sing sabar nggih, sing ikhlas nggih. Lurahe jenengan namine sinten? Pak Saiful. Pak Saifullah. Saifullah. Ya wes, Pak Saifullah titip. Dan jenengan pertanyaane, siapa nama lengkap Bupati Lamandau? Bapak Hendra Lesmana. Kurang. Haji. Bapak Haji Hendra Lesmana. Nah, top. Satu lagi pertanyaan. Ini situ engkas kok. Waktu beliau lahir siapa dukun bayinya? Waktu lahir itu dukun bayinya memang yang dilahirkan oleh ibunya. Tepuk tangan untuk beliau. 200.000. Kapan maneh RT nampa tunjangan nek gak wayah ngene iki. Lurah yo gak tau ngekeki tunjangan kok. Lho soalnya lurah dhewe lho bayarane piro? Sarung.
Kenang-kenangan, paling tidak kan pernah waktu pengajian dikasih sarung sama Anwar Zahid. Sarungnya cap mangga, kayak yang saya pakai. Makasih. Oke, top. Ini kok lungguh? Wedi ngono ketoke. Nih, mikir cekel. Asli mana? Asli Sumber Mulia, Pak. Sumber Mulia sini. Nggih. Lahir di sini. Lahir di Jawa. Lahir di Jawa. Iya. Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kabupaten? Wonosobo. Oh, Wonosobo. Tepuk tangan untuk Wonosobo. Wono itu hutan. Hutan. Alah, Sobo itu Sobo. Ini orang hutan ini. Jadi nggak aneh kalau ke Kalimantan di daerah hutan ya nggak aneh. Oh, Sobo daerah saya. Ngapak ya? Nggih. Rika. Nyonge kencot. Rika kencot. Mboten. Oh, mboten. Pak Bupati bingung kencot iki apa ngono. Lapar, Pak. Ya Allah, udah pertanyaannya. Lurahmu jenenge sapa? Pak Saifullah. Saifullah ngono tok. Pak Saifullah. Pak Saifullah. Nggih, leres nggih. Bu Lurah namine sinten? Bu Soniatun. Bu Soniatun. Kok apal sampean? Paham. Satu daerah. Hah? Satu daerah. Satu daerah. Salah aku berarti iki pertanyaannya itu. Pertanyaannya salah. NO. NU. NO. Nggih. Nan. Nggih. Saiki dongane niat lafat niate salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usolli sunatan. Nawaitu usolli fardhu subhi rakaat lillahi taala. Sik baleni. Denger yang lain. Engko tak tes ngono tambane. Yang lain lafat niatnya salat subuh. Jamaah, makmum apa berbeda? Nantang Nek dhewean piye, nek dadi imam piye, nek makmum piye? Pilih salah satu, Pak. Oh, salah satu. Ayo saiki dadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal subhi. Usolli fardhu subhi. Grogi, Pak. Gayae nantang. Sendiri jamaah imam apa makmum? Ayo dadi imam. Lah iki lek imam model ngene terus makmume gak bubar. Biar viral, Pak. Oh, biar viral. Ayo. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Usolli Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati imama lillahi taala. kok iso usolli fardhu subuh ki roke ngateni jere. Rakaataini, Pak, bukan Rakaat ini. Di sini sudah ada ranting NO-nya. Sampun wonten rantingin apa dereng? Iya. Sampun nggih. Dibina masyarakatnya. Nggih. Nggih. Soalnya RT nggak ada binaan kayak gini, Pak. Oh ya, nggih, nggak apa-apa wis, Masya Allah. Wis mantep, matur suwun. Lho ngene lho, NO iku kudu apal. NO gak apal kunut. Oh, dereng belajar. Ngono sampean yo ngono, nawaitu usolli sunnatal. Ya wis. Ben viral. Ya wis. Wis. Nggih, sami-sami sarung cap mangga. Duwe. Munggah njaluk Pak Bupati. Dikai piro-piro terima. Lah iki tak cekel aku kok ini sudah. Njaluk munggah. Khusus sampean naik. Mentu kono lho kok pe mencolot. Metu kono, ayo. Sungkem. Dongakne nggih Pak Bupati nggih. Oh, bejo sampeyan lek sakmono akeh. Jo lek sakmono akeh. Oh iya viral top mesti. Selamat. Oh iku sing selamat iki Mang. Sing jenengan wis sinten? Andi Sutanto, Pak.
Andi Sutanto. Oh, Andi Sutanto. Bisa dilihat di channel YouTube kami Anza Channel KH Anwar Zahid bagaimana polai Andi Sutanto. Amin, 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 amin. Nyalek langsung dadi sampean. Oh, Mbah Yai kuwatir tak jaluk dhuwit medun ya Mbah Yai. Oh, Mbah Yai ngantos badhe tetoya lho gara-gara jenengan. Subhanallah. Leh piro mau duwe? 500. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Bupati. Salahmu gak dadi RT kayak. Nah iya saiki gak rugi toh. Enake ngundang Anwar Zahid. Kan iso lek eneng rapat. Sama nek rapat desa biasanya nderek. Lek enten rapat desa biasanya nderek. Nderek. Rapat apa tabligh akbar nderek. Mboten, Pak. So lek ana rapat tabligh akbar nderek. Usul nang Pak Lurah. Penceramai kudu Anwar Zahid. Nggih, nggih. Kula sponsoraken, Pak. Nggih. Cocok mboten ceramah Anwar Zahid mriki? Alhamdulillah, Pak. Cocok. Cocok. Mantep. Nggih. Tak tambahi 50. Alhamdulillah. Cair kok. Meneng ondan rasa guyu ora nyumbang guyu. Ayo jenengan. Waduh iki aduh gak uman sarung nih. Siji loro telu ya. Engko bengi teko nonggone SP4 tak kei sarung. Pokoknya tak elingi sik wajahe tak eling-eling. Nah wis engko bengi nggih. Mangke dalu nderek rawuh Pak Bupati ten SP4. Kita paringi sarung kok bengi. Sarung tok tapi rasa duit. Ya? Kecamatan. SP4. Apa yang golek neh? Nanti malam. Ya, rombongan. Nami? Solehudin. Solahudin. Nggih. Udin saya nggak tahu bener jenenge Salahuddin. Salahuddin, ketua RT berapa? 03, Pak. 03. Nggih. 03 iki gambare apa? Nek 02 kan bekecot. Nggih. Lek 03 apa? 0 kali kacamata, Pak. Kulino tombokan iki. Asli dari mana? Wonosobo. Wonosobo kok akeh men ya Wonosobo. Tanggane sampean iki? Adek. Astagfirullahaladzim. KKN nih. Kok iso saadike iki? Ya wis, kakakmu wis baroleh kok. Wis Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, tepuk tangan. 150 ae, engko nek kurang njaluk masmu. Ya kok lah 550 kuwi. Nggih, sarung. Ya wis, Duh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak 750. Oh, 50 melih kula, Pak. Lah iki ketularan Mas iki. Nya 50 melih. Jenengan mau pinten? Berapa tadi? Jenengan? Tak tambahi. Rapal kunut ndah. Ini tak tambahi 200-an. Wes. Sarungnya engko bengi. Apa tak takoni ngesakno aku melas-melas wajahe. Ya. Bapak Ibu, seperti kemarin setelah kita infak, ini kita lanjutkan ngajinya, tapi saya mohon kesadaran panjenengan untuk
Napa ya, jariah, infak kepada pesantren kami, kepada anak-anak yatim kami. Ikhlas nggih? Wis dicontoni Pak Bupati lho sakmono akeh. Monggo kula nyuwun bantuane adik-adik dari Pagar Nusa atau sahabat-sahabat Banser untuk memandu infak ke anak-anak yatim di pesantren kami. Kayak yang semalam loh. Semalam aja dapat 58 juta. Ayo, sing ikhlas nggih. Pun berapapun bantuan dari panjenengan saestu sangat berarti buat kami lho. Wis bar oleh dhuwit minggat kabeh. Engko saloke cemplungne lho ya. Liyane cemplungne Pak RT. Dadi liyane cemplungne. Mohon keikhlasannya Bapak Ibu para jamaah, yuk sambil kita sholawatan bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah sedekah panjenengan adalah jariah, pahala yang selalu mengalir insyaallah. Saya yakin, saya seneng banget. Kalimantan Tengah ini luar biasa, infaknya luar biasa. Kalimantan Tengah warganya dermawan-dermawan. Pantes kalau kehidupannya makin makmur, makin berkah. Mohon bantuannya dibantu. Kita bareng-bareng baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijadikan satu Mas. Jadikan satu ya. Wadah ikan nih, diuntel-untel gak apa-apa, jadikan satu nggih. Nih ndak dihitung ndak apa-apa, nanti biar dihitung Pak Bupati. Bupati bukan ngitung duit receh. Nah, ya. Oh, Bojonegoro. Sini banyak orang Bojonegoronnya. Bojonegoro nyumbang 5.000. Ngisin-ngisini Bojonegoro. Saya mewakili anak-anak dan pesantren. Matur suwun warga Sumber Mulia, Kecamatan Bulik, luar biasa Pak Lurah. Luar biasa warga panjenengan. RT-nya keren-keren. RT-nya keren-keren, subhanallah. Insyaallah wargane adem. Insyaallah wargane guyub rukun. Jadi gini ya, saya yakinnya kalau yang hadir di majelis ini warga Sumber Mulia dan sekitarnya ini adalah para ahli surga. Kelihatan kalau kita nggak masuk surga itu kebangetan. Coba perhatikan ya. Wis to Bu kelangan 5.000 lek mu lenger-lenger kok ora wis-wis. Wes. Kalau kita nggak masuk surga itu kebangetan. Coba. Emboh. Wes to sayang, ayo ngaji nek. Ini jenengan udah sholat asar apa belum? Bener ya udah sholat asar kan? Ya udah nggak apa-apa. Soalnya saya dengar informasi kemarin pernah tabligh akbar ceramahnya cuma setengah jam kan, kasihan. Nah ini tadi tuwok nek karo aku. Siapa ngomong tapi mbek ngemis mau. Saya udah ngomong kok kemarin kalau untuk anak-anak yatim untuk pesantren saya nggak ada kata malu. Saya dibilang kiai merek RG, rai gedek rapopo. Demi anak-anak, demi pesantren, nggak masalah. Ini namanya perjuangan. Gini ya, coba kita pikir. Emboh. Nabi Yusuf alaihi salam itu cuman diajari Allah takwil mimpi.
Nabi Yusuf itu diajari takwil mimpi. Itu sama Allah dikasih hadiah jadi Perdana Menteri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam alaihi salam cuma diajari sama Allah tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Hanya diajari tentang nama-nama aja. Itu sama Allah dikasih hadiah derajat yang tinggi sampai seluruh malaikat diperintah sujud dan tunduk kepada Nabi Adam. Lagi Nabi Sulaiman hanya diajari Allah berbicara dalam bahasa binatang. Itu semua binatang tunduk sama Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman diberi kerajaan dengan wilayah yang sangat luas. Kita diajari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Masa enggak masuk surga? Kalau yang cuma diajari takwil mimpi aja dijadikan Perdana Menteri, dikasih hadiah jadi Perdana Menteri. Kalau yang diajari bisa bicara dalam bahasa binatang, dikasih wilayah kekuasaan yang luas, dikasih kerajaan. Kalau yang cuma diajari tentang nama-nama, dikasih derajat tinggi sampai malaikat diperintah sujud dan tunduk. Apalagi kita yang diajari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya digawa nanti. Oh iya. Kalong 5.000 yang kualat sampai cah yatim. Enggak, dijadikan satu sama beliau. Soalnya nanti gini loh, kalau dihitung sekarang kelamaan nanti waktunya, enggak cukup, enggak selesai. Sanggup ngitung 5 menit? Enggak selesai. Nanti biar dihitung Pak Firdaus, urusannya Pak Firdaus itu. Kok sedih no kata Pak Firdaus? Apa pengen jadi ketua RT? Lah kita yang diajari la ilaha illallah. Makanya kalau baca la ilaha illallah jangan lupa fa'lam annahu. Kasih fa'lam karena apa? Itu ilmu dari Allah. Petunjuk dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Modelmu kok mbok sawang itu, Bu. Lah gini, kemudian gini berikutnya. Sama sekalian, Allah menciptakan manusia, ditaruh di dunia, ini keadaannya baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan baik, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka Allah menghendaki kelak ketika kita kembali menghadap Allah juga dalam keadaan baik. Halo. Allah tidak ingin kita kembali kepadanya nanti dengan membawa ilmu yang banyak, karena Allah sumbernya ilmu. Allah juga tidak menginginkan kita kembali menghadapnya dengan membawa pangkat jabatan yang tinggi. Tidak, Allah itu maha diraja, malikul mulk. Allah tidak ingin kita kembali menghadapnya nanti dengan membawa harta kekayaan yang banyak. Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Allah hanya menghendaki kelak kita kembali kepadanya dalam keadaan yang baik, sehingga tugas utama hidup di dunia ini ya jadi orang baik. Bu, tugas utama urip nang donya niki kon dadi wong apik. Nanti menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik,
Dalam bahasa lain sering dibaca jamaah NU yang tahlilan, apalno wis kunut gak apal, tahlilan gak apal. NU model apa? Radiyatan mardiyah. Kae lo biasa diwaca kae lo. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dalam keadaan senang dan disenangi. Kita yang menghadap Allah senang, Allah yang menerima kita senang. Seneng ketemu seneng, dah ne senenge, seneng ketemu, itu namanya radiyatan mardiyah. Dan kita diperintah fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini dimasukkan golongan hamba-hambaku siapa? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Golongannya para nabi, golongannya orang-orang siddiq, golongannya orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, golongannya orang-orang solih. Itu kumpulan kita nanti, amin Allahumma. Dan kita dimasukkan surga, amin Allahumma. Bapak jawab, ini bukan masuk sendiri Pak, tapi dimasukkan. Enak mana Pak? Masuk sendiri sama dimasukkan, enak mana? Jawaben melebu dhewe karo dilebokno, penak ndi? Ya penak dilebokno. Kok guyu to Bu? Nek dilebokno, kalau dimasukkan itu enak. Tapi kalau masuk sendiri belum tentu enak. Kok opone? Dengar dulu toh. Kalau dimasukkan itu tandanya orang terhormat. Tandanya terhormat. Acara kayak gini, forum kayak gini, ada orang datang terus dipersilakan masuk. Itu namanya dimasukkan. Silakan Bapak, silakan Bapak, silakan Bapak. Masuk Bapak, silakan. Orang terhormat datang dikawal, disambut, dimasukkan, terhormat. Lah kalau masuk sendiri, ya ngono-ngono kae dongsong ngono. Gak terhormat blas. Itu kalau masuk sendiri. Lo nanti di surga juga begitu. Yang dimasukkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati udkhuluha bisalamin aminin. Silakan masuk Anwar Zahid, silakan masuk, silakan masuk, silakan Anwar Zahid, surga tertinggi, bidadari sudah menanti. Silakan Anwar Zahid, surga tertinggi. Silakan Anwar Zahid, silakan. Disusul Haji Endra Lesmana, silakan. Kamu belakangan 5.000. Ada yang masuk sendiri, keluyur. Itu loh, makanya saya tanya, enak mana? Masuk sendiri sama dimasukkan, enak mana? Enak dimasukkan. Kalau dimasukkan, itu belum masuk, wis dibuka nih. Urung mlebu wis dibuka nih kok. Opone meneh. Loh. Dadi nek dilebokno kuwi urung mlebu wis dibukakno. Tapi nek mlebu dhewe iso-iso meksa-meksa. Sing dileboni kadang-kadang ra siap. Ya Allah, ya Allah. Mbah diomongi kok. Terus kalau dimasukkan itu yang dimasuki seneng. Kalau masuk sendiri yang dimasuki belum tentu seneng. Pikiranmu ya aja ngeres toh. Sampean namu ke rumah orang, kalau silakan dimasukkan. Ini tamunya seneng, kamu dikasih hidangan macam-macam, silakan dinikmati, makan minum, nikmat banget, dipersilahkan.
Tapi kalau masuk sendiri, ya bisa dapat makan, minum, tapi nggak disapa. Itu namanya rai gedek ya itu. Ya oleh mangan, oleh ngombe, tapi ya karepe dhewe. Sapa ngomong sing penting mlebu? Malah sing penting mlebu piye rasane? Jadi panallah, wong kene tibake ayu-ayu Pak Kades. Jadi gini, kita nanti dimasukkan ke surga. Syaratnya satu. Denger ya. Kenapa sih kita harus jadi orang baik? Ini informasi penting. A1. Rencananya Allah. Aku krungu rencanane Gusti Allah iki wis rondok suwe. Cuman ya baru sempet nyampe nih saiki ning sampean. Kan baru ketemu kita. Rencanane Gusti Allah, wong sumber mulyai kabeh arep dilebokne swarga. Baru rencana. Ini rencana. Tapi serius, syaratnya cuma satu. Harus jadi orang baik. Itu aja syaratnya. Harus jadi orang baik. Syaratnya mek situ, kudu dadi wong apik. Kenapa? Gini Bapak Ibu, surga itu tempat yang baik, hanya pantas ditempati orang-orang baik. Saya ulang, surga itu tempat baik, hanya pantas dimasuki dan ditempati orang-orang baik. Orang jelek dimasukkan ke surga, nggak pantas. Wong elek dilebone swarga ora pantes. Kenapa? Kapien wadah. Terlalu elek isine. Loh, apa-apa kalau terlalu baik wadahi kan nggak pantes Bu. Ono sampah diwadahi kulkas. Ya gak apa-apa kalau kulkasnya sendiri, tapi gak pantes, kapien wadah. Ada kotoran sapi, teletong, diwadahi rantang. Ya ndak apa-apa nek rantang-rantangnya sendiri, tapi gak pantes soalnya kapien wadah. Kayak ada ya orang laki-laki kurus, kecil, sakit-sakitan, terus dinggoni sabuk juara tinju. Gak pantes, menggawa sabuk mobat mabit tok. Kapien wadah. Tunggale maaf ya, ada perempuan cantik banget, terus dinikah laki-laki jelek buruk rupa, gak pantes. Wong wedok wayu nang dirabi wong lanang elek, gak pantes, kapien wadah. Akeh sing protes, eman kurungan kaya ngono apike kok dikemadahi manuk bungkringen. Sehingga ini saya baca kitab Adabud Dunya Waddin. Wong lanang rupane elek, ngapunten ya, gak bermaksud menyinggung siapapun. Wong lanang rupane elek, kok rabi wong wedok wayu, itu hukumnya makruh. Kenapa? Ganggu lingkungan. Dan ngerusak pemandangan. Ngerusak pemandangan. Yo ngaget-ngagetin orang. Loh Dek, kau udah nyampe sini? Iya Bu. Kesini sama siapa Dek? Sama suami saya. Suaminya mana Dek? Lah ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok oleh ingon-ingon kaya ngene? Nemu nondi. Ya terus orang-orang itu doanya ya jelek-jelek. Wicara sing lanang mati aku ya gelem genteni ngono. Ya mbah winginane wis lara nemen kok ora sida mati ngono. Surga. Surga itu tempat yang baik, cuma pantas. Loh. Ini udah hampir maghrib sayang. Nanti kita lanjut di SP4. Nyumbang 5.000 gak usah rewel. Kita lanjut di SP4. Insya Allah nanti, wah gongnya nanti. Kan malam terakhir di Lemandau. Besok saya udah ada ngaji di Surabaya. Besok masih ke Pangkalan Bun. Besok Pangkalan Bun terus sambung lagi Surabaya Sidoarjo. Setelah Surabaya Sidoarjo baru pulang. Jadi aku gak ketemu bojoku ku pirang dino wesan. 10 dino. Gilek tak terus-terusno tayengen. Kasat lantas guyu. Kuatir digeser. Allah ya Karim. Jadi intinya di situ, surga itu hanya pantas dimasuki orang-orang baik. Jadi kalau ada orang buruk masih punya dosa, orang mati punya dosa yang belum diampuni, itu nggak bisa langsung masuk surga.
Karena apa? Orang yang mati masih nanggung dosa yang belum bersih, belum diampuni, itu kelak di akhirat baunya busuk. Kalau dimasukkan surga, ganggu lingkungan surga, ganggu stabilitas surga. Maka busuknya harus dihilangkan. Lah cara menghilangkannya gimana? Dibakar. Yo, koyo ikan nih loh, ikan kalau busuk itu diapa-apakan nggak bisa hilang busuknya. Kasih pengharum tetap busuk, kasih kapur barus tetap busuk, semprot parfum yang paling mahal tetap busuk. Bau amis, bau busuknya ikan baru hilang kalau dibakar atau digoreng. Nah, sampean ki sok no akhirat yo basin. Sing mati sing duwe dosa urung disepuro. Lah itu harus dihilangkan basinya. Caranya yo digoreng karo dibakar ning neraka. Dadi ning neraka ku asline sampean ora disiksa, cuma dihilangi basine tok. Tapi yo lara. Makanya kalau bisa dibersihkan sekarang. Jangan nunggu di akhirat, sakit nanti kalau dibersihkan di sana. Kotor-kotor ini, bau nggak enak, bau busuk kita berupa dosa-dosa, kita bersihkan di dunia. Sehingga ketika kita menghadap Allah udah bersih, jadi langsung bisa ke surga, udah nggak bau, paham? Nek ngresiki dosa, ojo ngenteni no akhirat, loro, ayo diresiki no donya. Apa bisa? Bisa, namanya taubatan nasuha. Ibarat HP, data wis apa pirang-pirang digilil, di reset, set, nol. Paham? Paham? Maka masing-masing individu taubatan nasuha, dan secara umum kita harus taubatan nasional. Taubatan, ya Allah nggak nyaut. Bukan cuma taubatan nasuha, tapi taubatan nasional. Nah insya Allah ini akan saya uraikan nanti malam terkait tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang taubatan nasional dan sebagainya, tetap bareng sama beliau. Saya udah matur sama beliau kok, dibawa kemana-mana saya ikut. Sampai 2024 loh saya menawarkan diri. Yang penting cocok. Nah, aku lek ketemu wong apik seneng kok. Apa loman pisan? Rasah ngomong. Lah iya, lah daripada nanti yang jadi pimpinan sampean nggak bener, nggak tepak, hati-hati. Salah sedetik aja sengsaranya minimal 5 tahun. Salah pilih pemimpin nih loh. Srit. Satu kali coblosan, salahmu cuma 1 detik, tapi sengsaramu minimal 5 tahun. Ini yang perlu diperhatikan. Ngono lho bro. Ya wes, sakmene ae. Wes. Nanti malam disambung SP4. Saya terima kasih sekali lagi, ini kita doakan semuanya mudah-mudahan berkah, semuanya mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berkah semuanya. Ya Allah, saya mohon maaf ya atas segala salah dan khilaf. Saya emang orangnya kayak gini, jangan diambil hati. Yang bener hadiah dari Allah, yang salah itu bodohnya Anwar Zahid, keterbatasan saya. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikaruniai kehidupan yang maslahah, manfaat dan barokah. Kabupaten Lamandau tetap aman, tetap kondusif. Kabupaten Lamandau di bawah kepemimpinan beliau Bapak Haji Hendra Lesmana, mudah-mudahan benar-benar bisa terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi nabi rahmah syafi'il ummah wa bi niyyati du'al qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.